Melanjutkan episode ke-1. Setelah Simon dan adiknya disergap oleh sekelompok asing, Sin menampilkan 6 tahun sebelum penyergapan, di mana setelah virus hujan mematikan, ada sekelompok tentara datang untuk menyelidiki kasus virus hujan mematikan. Tentara tersebut bernama Martin. Ia diperintahkan untuk menjaga perbatasan. Jika ada orang yang lewat, maka usir dia. Jika dia tidak patuh, maka Martin boleh menembaknya. Sin kembali lagi memperlihatkan Simon dan adiknya. Terlihat mereka dipojokkan ke dalam suatu ruangan kedap suara dan mengunci mereka dari dalam. Ternyata mereka melihat Simon di kotak saat dia keluar dan mereka mengikuti Simon sampai ke dalam bunker. Kelompok asing itu terdiri dari 5 orang dan hanya 1 orang yang membawa senjata api. Terlihat mereka mulai menggeledah isi bunker tersebut. Mereka mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Di sini Simon terlihat meminta kepada mereka agar dilepaskan, tapi usahanya sia-sia. Karena ruangan mereka kedap suara, Simon berusaha memanggil salah satu dari mereka, di mana ada seorang wanita di sana. Dikarenakan ruangan itu kedap suara, Simon mencoba berkomunikasi dengan spidol, menuliskan namanya di kaca tersebut. Ternyata wanita itu bernama Beatrice. Simon kembali bertanya, apa yang mereka cari di sini? Beatrice pun mengatakan makanan. Dikarenakan mereka sudah berhari-hari tidak makan. Tetapi di sini mereka tidak menemukan apa-apa, ya dikarenakan Simon dan Rasmus juga sudah kehabisan makanan di bunker ini. Di sini Martin yang menjadi pemimpin kelompok mereka mengajak kepada anggotanya untuk pergi dan dia ingin Simon bersama adiknya untuk ditinggalkan saja di ruangan tersebut. Alasannya, jika membawa Simon dan adiknya, mereka hanya akan menjadi beban untuk Martin dan kawan-kawan. Terlihat Beatrice yang ingin menolong Simon. Dia berbicara kepada Martin, "Sejak kapan kita membunuh orang yang tidak berdosa?" Martin pun meninggalkan Simon dan adiknya. Di sini Simon langsung mengambil tablet pengontrol untuk mematikan listrik bunker. Kemudian Martin kembali lagi kepada Simon dan melihat Simon menulis di kaca ada sebuah bunker lain yang memiliki banyak makanan yang letaknya tidak jauh dari sini. Dan peta bunker tersebut ada di sebuah tablet ini. Dengan cepat Simon membanting tablet itu sampai rusak. Martin pun terkejut. Kenapa Simon membanting tablet tersebut? Dengan cerdiknya Simon menunjukkan ke arah kepalanya, memberi tanda bahwa lokasi-lokasi bunker tersebut ada di dalam ingatannya. Alhasil, Martin tidak punya pilihan lain. Dia membebaskan Simon dan adiknya, serta mengajak mereka untuk ikut dalam perjalanannya. Sin kembali lagi menampilkan masa lalu Martin, memperlihatkan Martin yang sedang berjaga, melihat seorang wanita yang berjalan menuju pos tentara. Martin memperingatkan wanita tersebut untuk menjauh, tetapi wanita tersebut menghiraukan Martin dan tetap berjalan menuju pos tentara. Saat hendak menembak, wanita tersebut sedang menggendong bayi. Karena hal itu, ia mengurungkan niatnya. Martin sangat galau atas kecerobohannya. Cerita kembali lagi kepada mereka yang bergegas untuk pergi ke bunker lain. Dengan Simon yang menjadi petunjuk arah, Rasmus terkagum. Akhirnya dia bisa melihat lagi matahari, yang setelah sekian lama dia tidak melihat hal itu. Di dalam kelompok itu, hanya Beatrice yang terlihat sangat ramah kepada Rasmus. Dia mulai mengajak Rasmus mengobrol. Terlihat Rasmus menyukai Beatrice, tetapi
mereka belum bisa saling percaya. Simon takut jika dia dan adiknya akan dibunuh setelah kelompok Martin mendapatkan makanan. Sedangkan Martin takut jika Simon berbohong dan mereka tidak mendapatkan makanan. Di sini Martin berbicara kepada Simon. Jika tanggung jawab dia adalah menjaga kelompoknya, jika Simon berbohong, maka Martin akan membunuh mereka. Simon pun menjawab jika tanggung jawab dia hanya Rasmus. Sin beralih kepada masa lalu Martin. Dia mendapat panggilan dari temannya yang berada di pos tentara, mengatakan ada hal buruk yang terjadi. Martin kemudian menghampiri pos tentara dan melihat semua orang sudah mati. Ternyata ada sisa satu orang temannya yang selamat. Ternyata mereka sudah tertepar oleh wanita yang Martin biarkan lewat. Di sini temannya menyelamatkan bayi si wanita, tetapi temannya itu langsung seketika sakit dan mati. Martin histeris. Di sini Martin merasa bersalah dan kabur dari sana. Adegan kembali lagi kepada mereka yang berusaha mencari bunker. Tiba-tiba ada sebuah mobil muncul. Ada 2 orang bersenjata yang turun dari mobil tersebut. Martin menyuruh mereka untuk tiarap dan langsung bergegas untuk menutupi tubuh dengan selimut aluminium agar hawa tubuh mereka tidak terdeteksi. Para penjahat itu menggunakan drone untuk melacak orang yang masih hidup dari hawa panas tubuh mereka. Simon dan Rasmus kebingungan. Siapa orang-orang bersenjata itu? Mereka adalah kelompok Anon. Tiba-tiba seorang wanita berlari ketakutan dan para penjahat itu langsung mengejarnya. Di saat ada kesempatan, Martin mengajak kelompoknya untuk lari sekarang juga. Tetapi di sini Simon ingin menolong wanita itu. Tetapi Martin enggan karena dapat membahayakan mereka semua. Tapi Beatrice membantu Simon untuk menolong wanita itu. Akhirnya Martin juga ikut membantu. Wanita asing itu terus berlari sampai ia melewati rawa-rawa. Di saat ia akan melompat genangan air, wanita tersebut malah terjatuh dan di sana terlihat Martin menembaki penjahat itu dan dia melihat wanita itu sudah terkena air dan sudah terkontaminasi oleh virus. Lalu Martin menembak wanita tersebut. Di sini Simon kesal kepada Martin kenapa membunuh wanita itu. Martin menjelaskan bahwa dia terinfeksi karena sudah menyentuh air dan dia akan mati seketika. Kelompok Martin telah sampai di sebuah bangunan. Karena hari akan gelap dan akan turun hujan pula, akhirnya mereka akan berlindung di sana. Di sekitar situ ada banyak mayat anak kecil dan terlihat ngeri. Mungkin dulu bangunan itu adalah sebuah sekolah. Pada malam harinya, di saat mereka semua sedang tertidur, Rasmus mendengar suara Beatrice yang mengajak Martin ke suatu tempat. Rasmus pun mengikuti mereka. Tak disangka, Martin dan Beatrice melakukan hal yang tidak senonoh. Di sini Rasmus hanya melihat mereka dengan rasa cemburu. Keesokannya, mereka melanjutkan perjalanan. Rasmus dengan wajah muramnya ditanya oleh Beatrice, "Kenapa kamu seperti itu?" Tetapi Rasmus pun menghiraukan Beatrice dan lanjut berjalan. Di saat mereka melewati pinggiran danau, tidak sengaja Rasmus menginjak genangan air. Dengan sigap Martin langsung menodongkan senjata ke arahnya. Simon menghentikan hal itu dan langsung menyuruh Beatrice untuk memeriksa kaki Rasmus. Apakah kakinya terkena air? Setelah diperiksa oleh Beatrice, ternyata kaki Rasmus aman dan kering, sehingga kepanikan di antara mereka langsung berakhir. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di bunker Apollon. Simon langsung saja membuka bunker dengan tangannya. Di saat itu,
Martin berpikir, kenapa Simon bisa membuka bangkar tersebut? Lanjut, di saat mereka memeriksa bangkar tersebut, alhamdulillahnya di bangkar tersebut memiliki banyak sekali makanan yang melimpah, cukup untuk persediaan mereka bertahun-tahun. Di sini Simon menemukan HP ayahnya yang tertinggal. Lalu Simon mencoba mencari tahu keberadaan ayahnya. Terlihat ada sebuah video yang memperlihatkan bos ayahnya yang mengucapkan turut berduka cita untuk anak-anakmu Anderson, dan bos itu mengatakan untuk jangan berhenti dan melanjutkan penelitiannya. Bos itu berada di kantor pusat Swedia dan menyuruh ayahnya Simon untuk segera menyusulnya untuk membereskan kekacauan yang terjadi, karena hanya ayah Simon yang dapat menghentikan ini semua. Di sini Simon ingin menyusul ayahnya yang kemungkinan berada di Swedia, dan film pun bersambung. Episode berakhir dengan mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan bahaya dan rahasia yang belum terungkap. Ingatlah bahwa ini hanya gambaran umum dari alur cerita. Episode 2 dari musim 1, The Rain. Untuk pengalaman yang lebih lengkap, disarankan untuk menonton episodenya secara langsung. Sekian dari kami, terima kasih.